Coba bayangin, di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, tiba-tiba muncul satu kapal raksasa yang misterius. Ini langsung bikin heboh, ningkatin tensi di sana. Nah, kita bakal bedah, apa sih sebenarnya kapal ini dan kenapa kemunculannya jadi berita besar? Nah, ini dia penampakannya. Namanya Shahid Bagheri. Sekilas kelihatannya kayak kapal induk biasa ya, tapi jangan salah, kapal ini punya misi yang jauh lebih modern dan terus terang beda banget. Oke, buat ngerti kenapa kapal ini tiba-tiba muncul, kita perlu lihat gambaran besarnya dulu, yaitu soal ketegangan yang lagi panas-panasnya antara Amerika Serikat dan Iran tepat di Selat Hormuz yang super strategis itu. Jadi, kemunculan kapal ini bukan tanpa alasan. Ini adalah langkah balasan yang sangat strategis dari Teheran. Bisa dibilang ini semacam unjuk gigi, pesan yang jelas banget buat armada Amerika Serikat yang ada di perairan mereka. Terus sebenarnya apa sih kapal baru yang kelihatannya sangar ini? Yuk kita lihat lebih dalam. Namanya Shahid Bagheri, dan perannya ini yang unik. Dia adalah kapal induk drone Angkatan Laut pertama yang dimiliki Iran. Resmi jadi bagian dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam. Jadi ini bukan kapal biasa, tapi platform yang emang dirancang khusus buat era perang modern yang pakai drone. Tapi ada yang lebih menarik lagi nih dari kapal ini, yaitu cerita transformasinya. Anda mungkin bakal kaget kalau tahu kapal ini dulunya apa. Percaya nggak? Kapal militer yang kelihatan gahar ini, dulunya cuma kapal kontainer sipil biasa. Namanya Prarin. Sekarang, wujudnya udah berubah total jadi aset militer yang super tangguh. Transformasi yang benar-benar luar biasa kan? Coba deh bayangin skala perubahannya. Kita ngomongin kapal kargo seberat 42.000 ton yang disulap jadi platform militer canggih. Ini nunjukin kecerdikan atau mungkin juga ya keterdesakan di balik strategi militer Iran saat ini. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam benteng terapung ini. Kita bedah satu-satu, apa aja sih yang bikin dia begitu tangguh? Pertama, ukurannya. Panjangnya aja 240 meter. Biar gampang ngebayanginnya, itu lebih panjang dari 2 lapangan bola yang dijajarin. Gede banget kan? Ukurannya aja udah bikin gentar. Nah, ini dia kemampuan utamanya. Shahid Bagheri ini bisa bawa sampai 60 drone sekaligus yang siap diluncurin kapan aja. Jadi, ini bukan lagi sekedar kapal, tapi udah kayak pangkalan udara terapung buat armada drone mereka. Dan ancamannya nggak berhenti di situ. Selain drone, kapal ini juga bisa ngelepasin 30 kapal rudal cepat. Coba bayangin, ini jadi ancaman ganda yang susah banget diprediksi. Bisa nyerang dari udara dan laut secara bersamaan. Soal persenjataan, wah ini juga lengkap banget. Ada rudal pertahanan, rudal anti kapal, sampai meriam buat pertahanan jarak dekat. Bahkan, ada spekulasi kalau kapal ini juga bawa rudal balistik yang disembunyiin di dalam kontainer. Benar-benar dipersenjatai sampai gigi. Tapi kekuatan kapal ini bukan cuma soal senjata. Di dalamnya juga ada tim perang elektronik. Dan yang lebih gila lagi, daya tahannya itu luar biasa. Katanya, kapal ini bisa beroperasi terus-menerus di laut selama setahun penuh tanpa perlu balik ke pangkalan. Nah, semua spesifikasi canggih ini akhirnya bawa kita ke pertanyaan paling penting. Kenapa kapal yang cuma hasil konversi ini bisa jadi ancaman serius, bahkan buat angkatan laut sekelas adidaya? Jadi intinya, kenapa sih kapal ini disebut-sebut sebagai game changer? Apa yang bikin dia begitu berbahaya? Bahkan mungkin lebih dari kapal perang konvensional. Nah, kutipan dari seorang ahli, Cameron Chell, ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kuncinya bukan di satu drone yang canggih, tapi di jumlah. Kekuatan dari serangan gerombolan drone atau drone swarm itu adalah kemampuannya buat membanjiri pertahanan lawan sampai lumpuh. Konsep strategis di balik Shahid Bagheri ini namanya perang asimetris. Ini tuh kayak cerita klasik David lawan Goliat. Jadi pihak yang lebih lemah pakai taktik yang nggak biasa. Dalam kasus ini, drone murah dalam jumlah masif buat ngelawan musuh yang teknologinya jauh lebih unggul. Cara kerjanya kira-kira gini. Gelombang pertama drone yang dikirim mungkin bakal hancur semua. Tapi serangan itu berhasil maksa kapal musuh buat nembakin rudal-rudal pertahanannya yang mahal dan terbatas. Nah, pas gelombang drone berikutnya datang, pertahanan musuh udah mulai melemah. Akhirnya, beberapa drone pasti bakal berhasil nembus dan kena target. Ini permainan adu sumber daya yang cerdik banget. Ini semua membawa kita ke sebuah pemikiran akhir yang lebih besar. Kemunculan Shahid Bagheri ini bukan cuma soal Iran loh. Ini bisa jadi pertanda pergeseran taktik perang laut di seluruh dunia. Apakah kita sedang melihat awal dari sebuah era baru di mana gerombolan drone murah bisa menantang kapal perang seharga miliaran dolar?
Sebuah pertanyaan yang menarik banget buat kita pikirkan bersama.